bukan cuma karena sosok Deddy Mulyadi yang dikenal dekat dengan nilai-nilai tradisi Sunda. Misalnya nilai Sili Asah, Sili Asih, Sili Asuh itu kayak masyarakat Baduy Dalam yang hidup tanpa listrik, tanpa kendaraan. Halo Sobat Jejak Komroy, hari ini kita bahas topik yang lagi rame dibicarain, Sunda Wiwitan. Bukan cuma karena sosok Deddy Mulyadi yang dikenal dekat dengan nilai-nilai tradisi Sunda, tapi karena banyak orang juga masih salah paham. Ini agama kah? Kepercayaan lokal? Atau cuma budaya? Nah, kita bongkar satu-satu, dari asal-usulnya sampai kaitannya sama kerajaan Prabu Siliwangi dan budaya Sunda modern. Yuk ngulik bareng. Jadi gini, Sunda Wiwitan itu berasal dari kata Sunda yang artinya ya orang Sunda, dan Wiwitan yang artinya permulaan atau asal mula. Jadi secara harfiah, Sunda Wiwitan adalah keyakinan asli orang Sunda sejak zaman dulu banget, sebelum Hindu, Buddha, apalagi Islam masuk ke Nusantara. Diperkirakan muncul sejak era Megalitikum ribuan tahun sebelum Masehi. Berarti sudah eksis bahkan jauh sebelum kerajaan Tarumanegara dan Pajajaran. Sunda Wiwitan bukan agama formal yang punya kitab suci kayak Islam, Kristen, atau Hindu. Tapi ini lebih ke bentuk keyakinan kosmis dan spiritual lokal. Mereka percaya pada Sang Hyang Kersa, yang bisa diartikan sebagai Yang Maha Kuasa atau Yang Berkehendak. Uniknya, dalam Sunda Wiwitan, konsep ketuhanan itu monoteistik, tapi dijalankan lewat cara-cara spiritual lokal, seperti upacara adat, sesajen, menjaga alam, dan etika hidup sederhana. Jadi bukan sembarangan pemujaan pohon atau batu ya. Ini keyakinan dengan sistem nilai dan filosofi tinggi. Banyak orang ngira Sunda Wiwitan sama dengan budaya Sunda. Tapi sebenarnya Sunda Wiwitan itu malah akarnya budaya Sunda. Misalnya nilai Sili Asah, Sili Asih, Sili Asuh itu datang dari ajaran Sunda Wiwitan. Sili Asah, Sili Asih, Sili Asuh itu sangat mencerminkan 3 pilar hubungan sosial yang harmonis. Sili Asah artinya saling berbagi pengetahuan, Sili Asih artinya berbagi kasih, saling menyayangi, menghormati, dan Sili Asuh artinya berbagi tanggung jawab, saling menjaga, membimbing, dan melindungi dengan penuh tanggung jawab. Keren banget ya? Lalu, kebiasaan menghormati alam, pamali, pantangan, atau tradisi seperti serentahun, itu juga bentuk nyata dari keyakinan Sunda Wiwitan. Bedanya, budaya bisa diadopsi semua orang, tapi Sunda Wiwitan sebagai sistem kepercayaan tetap dijalankan oleh komunitas tertentu kayak di Cigugur, Kuningan, dan Kanekes, Baduy. Nah, ini yang menarik. Sunda Wiwitan sering dikaitkan dengan sosok legendaris Prabu Siliwangi, raja besar dari kerajaan Pajajaran. Meskipun nggak ada bukti Prabu Siliwangi menganut Sunda Wiwitan secara formal, tapi ajaran moral dan nilai-nilai hidupnya selaras banget. Kayak konsep menyatu dengan alam, hidup harmonis, mengedepankan kearifan lokal, semua itu ada dalam legenda dan ajaran Prabu Siliwangi. Makanya banyak yang melihat Prabu Siliwangi sebagai figur spiritual, bukan sekadar raja politik. Di era modern, Sunda Wiwitan dijalankan oleh komunitas kecil, dan kadang masih menghadapi tantangan soal legalitas, pengakuan negara, bahkan stigma mistis. Tapi mereka tetap teguh menjaga tradisi. Kayak masyarakat Baduy Dalam yang hidup tanpa listrik, tanpa kendaraan, tapi penuh kesadaran spiritual tinggi. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat saat ini, tokoh publik yang juga pernah jadi Bupati Purwakarta dan anggota DPR, sering menunjukkan sikap-sikap seperti penganut Sunda Wiwitan. Kontroversi muncul
karena orang banyak akan membandingkan dengan nilai-nilai religi yang berlaku di era sekarang. Silahkan masing-masing saja ya untuk menilai meyakini suatu pemahaman. Itu hak masing-masing. Yang pasti, Sunda Wiwitan merupakan salah satu bagian dari identitas budaya Nusantara. Jadi, Sunda Wiwitan itu bukan sekadar kepercayaan, tapi cermin dari kebijaksanaan lokal yang masih relevan sampai sekarang. Di saat dunia makin maju dan kompleks, ada nilai-nilai kearifan kuno yang justru bikin kita lebih manusiawi. Gimana menurut kamu? Sunda Wiwitan itu warisan, kepercayaan, budaya, atau semuanya sekaligus? Drop pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke temanmu yang suka sejarah dan budaya Nusantara. Sampai ketemu di video berikutnya. Silahkan subscribe Jejak Komroy